Hi again, everybody. Welcome back again di Bitcoin Update. So, thank you guys for joining in. Untuk kemarin yang udah ngasih feedback, saya juga mau say thanks ya seputar live streaming kita. Yes, kita bakal adain kemungkinan besok ya di hari Jumat sekitar jam 8 malam. So stand by everyone, nanti akan saya blast juga melalui Telegram dan juga social media, Instagram. Make sure kalian follow kita di situ juga. Dan kita akan ngebahas kembali soal momentum in trading. Ya ini sebenarnya sebagai bentuk apa ya? Ya bentuk karena terakhir Zoom yang nggak berjalan dengan lancar lah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi karena technical issue yang terakhir, saya pikir oke lah, yuk kita kasih feedback lah ke teman-teman gitu ya, atas teman-teman yang udah support channel ini. Tentunya saya pengen say thank you buat kita semua, terutama buat teman-teman subscribers. And then everyone, kita bakal masuk ke dalam update untuk Bitcoin. Kita perlu perhatikan ya, hari ini akan ada volatilitas di sesi New York. Sekitar jam 19.30 akan ada rilis data gross domestic product, dan ini adalah final untuk kuartal 4 di tahun 2022. Nah, sejauh ini secara forecast menunjukkan angkanya cenderung turun, which means harusnya negatif buat dolar. Dan kalau misalnya negatif buat dolar, harusnya cenderung positif buat market ya, terutama buat Bitcoin dan US equities. Tapi kembali lagi, ini adalah cerminan yang sudah terjadi ya. Seperti yang kita tahu, gross domestic product yang dirilis ini kan adalah data di tahun 2022. Jadi sebenarnya sudah terjadi, hanya saja data ini akan menentukan bagaimana langkah kebijakan-kebijakan dari kebijakan-kebijakan moneter ataupun fiskal yang akan diambil oleh Amerika ke depannya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi clue. Dan dari data hari ini, ya mungkin akan ada reaksi dari market, dan reaksi dari market itu yang kita coba untuk antisipasi gitu ya. Sejauh ini sih kalau misalnya kita lihat gross domestic product cenderung turun, harusnya pandangan para pelaku pasar melihat bahwa Amerika berpotensi mengalami resesi ekonomi pada tahun 2023, itu harusnya cenderung meningkat. Jadi kita kembali lagi ke situasi resesi atau definisi resesi ekonomi yang klasik ya, di mana 2 kuartal berturut-turut angkanya cenderung decline atau cenderung menurun. Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara tren, sebelumnya GDP itu sempat minus, tapi akhirnya recovery, kalau nggak salah di kuartal 3 tahun lalu di kuartal 4-nya itu cenderung menurun lagi angkanya. Nah, ini saya lagi coba, kita lagi pengen coba lihat ya bagaimana kondisi angka GDP sebelum-sebelumnya. Nah, ini seperti kita lihat teman-teman, di kuartal 3 itu angkanya sempat recovery ya. Nah, sebelumnya kuartal 2 itu minus 0,6%. Kuartal 3 dia recovery, nanjak. Finalnya di angka 3,2%. Nah, sekarang finalnya kalau misalkan turun jadi 2,7%, ini udah merupakan sebuah lampu peringatan lah kalau kita bilang bagi kondisi ekonomi di Amerika. Karena kalau teman-teman ingat, di bulan-bulan Maret ini itu banyak permasalahan bermunculan ya, terutama bank-bank kolaps dari SVB, kemudian dari Signature Bank, dan apalagi ya, satu lagi ya, saya lupa ya. Tapi yang kita tahu seperti Credit Suisse dan kawan-kawan itu kan bank yang di luar. Tapi kalau bank yang di Amerika sendiri, salah satunya yang paling terbesarnya adalah Silicon Valley Bank. Itu kasus yang lumayan membuat para pelaku pasar jadi khawatir. Dan dengan kasus tersebut, harusnya kuartal 1 di tahun 2023 itu harusnya ya kecenderungan lebih ke arah negatif untuk GDP-nya. Nah, itu perlu dipantau ya, perlu diwaspadai ya. Sebenarnya GDP nggak ada hubungannya sama perbankan juga, tapi seperti yang kita ketahui, ketika krisis terjadi akan ada pihak-pihak yang dirugikan pastinya, dan otomatis harusnya mempengaruhi ya ekonomi secara garis besar gitu. Nah, apakah resesi ekonomi akan terjadi di tahun 2023 terutama buat US? Ya sebenarnya banyak orang percaya bahwa resesi itu sebenarnya sudah berjalan. So tinggal gimana reaksi pasar aja ya. Yang pasti kalau misalkan sampai amit-amit ada resesi ini, ya mungkin kita nggak bisa expect bull market atau bull run sampai ke level-level yang mungkin bombastis di tahun ini gitu ya. Tapi paling tidak kita ngelihat recovery yang terjadi pada market saat ini so far udah cukup oke. Jadi tinggal kita follow up aja kira-kira gimana sih langkah yang kita akan ambil terkait dengan proses transaksi yang akan kita jalankan. Ya sekiranya seperti itu teman-teman ya. Data GDP nanti malam akan ada volatilitas. Perhatikan di sekitaran jam 8:30 karena New York Stock Exchange sudah mulai open di jam segitu, dan tinggal ya kita lihat aja gimana Bitcoin, apakah dia korelasinya akan masih sama ya, mungkin 30-40% harusnya masih sama, ngikutin pergerakan dari stock market juga. Nah sementara seperti yang kita ketahui,
Gary Gensler ya dari pihak SEC itu akan ada testimonial di hadapan para kongres rencananya tanggal 29 2023 waktu Amerika Serikat dan di Washington. Jadi saya pikir ini harusnya akan berjalan hari ini juga ya. Jadi kalau kita lihat Washington DC time hari ini harusnya udah tanggal 30 Maret. Oke. Berarti ini udah lewat ya harusnya ya. Good afternoon, Chair Womack, Ranking Member Hoyer, protecting the public for 90 years. Ini mah lebih ke profile dari SEC ya. Soalnya tadi saya melakukan research ya. Saya coba cek newsnya, itu belum ada ya. Kalau kita cek di sini, SEC, Gary Gensler, testimony in front of Congress, itu belum ada yang terupdate ya. Ini masih 2022, kemudian sama September 2022 ya. Kalau kita cek yang newsnya, apakah ini? Ini dari Watcher Guru ya. Seperti yang kita tahu, Watcher Guru lumayan update lah ya seputar hal ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi news, itu belum ada. Jadi mungkin entah itu ke pending atau saya yang kurang up to date. Tapi yang pasti, so far, ini adalah informasi yang perlu kita sama-sama pantau ya. Ini informasi yang perlu kita cari tahu karena berhubungan dengan market secara keseluruhan. So, beware of volatilitas yang mungkin akan meningkat ya, setidaknya dalam waktu-waktu dekat ini setelah data GDP nanti. Nah anyway, Bitcoin di time frame daily kita ngelihat masih belum berhasil juga ya untuk close di atas 28.500 dalam kondisi close candle yang cukup powerful. Hari ini open, habis itu dia nanjak. Tadi sempat ke 29.100 tapi kemudian reject lagi. Dan lagi-lagi harga bergerak di bawah area support 28.500 pada bulan Mei 2022. Nah, cuman beberapa indikasi positifnya adalah kita ngelihat Bitcoin mendapatkan reaksi yang cukup positif dari exponential moving average 8. Itu pertama. Kedua, dari sisi indikator penurunan yang terjadi itu sudah masuk area oversold. Jadi sebenarnya kita punya ruang gerak ya untuk pergerakan Bitcoin. Mungkin untuk dia ngetes kisaran level $30.000 dalam waktu dekat. Nah, pertanyaannya adalah mampu nggak dia nih close candle di atas 28.500 dan apakah sentimen nanti malam akan cenderung negatif buat cenderung negatif buat market crypto. Ya, paling tidak itu yang kita perlu pantau setidaknya untuk hari ini ya. Paling tidak setidaknya ya. Sorry teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke hourly aja karena kita pengen coba cek ya gimana kira-kira peluangnya untuk si Bitcoin bisa rebound dan key level untuk dia reversal itu kita lihatnya dari mana. Sementara ini kalau misalkan teman-teman melihat dari time frame yang besar seperti 4 jam, ini masih sama ya seperti yang saya bahas di time frame daily tadi, di mana pergerakan kita cenderung sideways antara range 28 ya, kalau di daily di hourly mungkin kelihatan lebih clear di 28.700 ya. Sementara bottomnya itu masih sama di 26.700 atau kisaran 27.000 ya. Area atau region itu bakal jadi area yang kita pantau fokus. Nah, hari ini di sesi Asia kita lihat market itu rebound lumayan masif, lumayan signifikan. Tapi lagi-lagi rejection datang dari area resistance yang sama. Jadi saya bisa katakan bahwa resistance ini tuh strong banget, kuat banget ya. So far memberikan rejection pada Bitcoin beberapa kali, dan setelah kemarin kita melihat adanya V-form ya, ada breakout dari area supply, kemudian kita lihat dia bertahan di atas area tersebut. Jadi anggapannya kalau teman-teman menilai ini adalah area resistance becomes support, dan so far kita bertahan di atasnya. Nah, kalau kita lihat harga itu cenderung bergerak dalam sebuah pattern continuation yang disebut dengan istilah bullish flag pattern, atau kalian bisa bilang juga istilahnya dengan ya maybe bullish rectangle ya. Ini mirip-mirip lah lebih kurang bahasa-bahasanya. Tapi yang perlu kita notice adalah bagaimana Bitcoin bisa bertahan di atas area ini. Ini berarti buyers yang masuk dari bawah itu mempertahankan harga tersebut. Ya, kita bisa lihat bahwa selling pressure yang ada di sana itu sangat minim, sangat terbatas, dan ketika harga pada akhirnya ya mendekati area exponential moving average 21, akhirnya ada reaksi kembali masuk ke market. Nah, kalau kita lihat di 15 menit, harusnya sideways yang terjadi di sini ini merupakan cerminan dari adanya proses reakumulasi. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa ada tersedia order buy atau demand di level tersebut, dan saat ini harusnya kalau kita lihat setelah harga nanjak tadi ya, dia balik ke bawah, harusnya so far masih bertahan. Nah, buat saya sederhananya teman-teman, area demand ini di kisaran 28.200 sampai 28.400 adalah menjadi key level atau level kunci untuk saya perhatikan.
istilahnya selama Bitcoin belum break dari level tersebut, berarti possibility harga untuk nanjak lagi masih ada ya. Kita bisa mempertimbangkan atau membayangkan bahwa seakan-akan di sana masih tersedia order beli yang cukup banyak. Nah, concern saya cuma satu, reaksi dari selling pressure yang masuk di sini menurut saya juga lumayan berlebihan. Jadi kalau buat saya ya, ini mungkin akan sedikit kompleks ya kalau misalkan teman-teman dengerin ya. Saya akan lihat dulu bagaimana Bitcoin di sini menentukan ya, apakah dia akan bertahan di atas demand-nya. Which means selama dia masih di atas demand, saya akan mencari posisi lebih ke arah long untuk beberapa altcoins yang saya juga pantau. Personally saya lagi ada ongoing position di Conflux ya. Ini juga sesuai dengan update yang kita bahas terakhir. Ada double bottom pattern, kemudian kita lihat harga sempat break dan kemudian sideways dan pada akhirnya berhasil break gitu. Nah, jadi kalau misalkan di Bitcoin saya nggak taking action, justru saya di sini di Bitcoin lebih ke arah untuk melihat patokan aja ya. Apakah so far market crypto masih bisa mempertahankan momentum bullishnya, atau ketika Bitcoin reversal saya cukup yakin semua altcoins bakal kena dampaknya. Jadi pantauan saya yang utama adalah kalau misalkan Bitcoin break dari demand zone, pertama untuk altcoins yang saya ambil dan posisinya cenderung long saat ini, mungkin akan saya secure dulu posisinya. Jadi saya akan exit dulu dan mencoba untuk mencari peluang berikutnya. Atau mungkin kita bisa manfaatin beberapa altcoins yang berpotensi untuk di short. Nah, meanwhile, kalau misalnya Bitcoin sukses nih, break dari 28.500, sebenarnya ada beberapa altcoins yang tadi banget baru saya share ke teman-teman di Advance Group. Saya lihat ada coin OP ya, di sini berpotensi membentuk ascending triangle, break pada Bitcoin, harusnya juga ngangkat coin OP untuk break. Selain itu, ada yang cukup difavoritkan sama teman-teman, yaitu Shiba Inu. Ya, kalau kita lihat Shiba Inu overall, ini juga ada peluang yang cukup menarik dan kelihatannya bisa di follow up. Alright, nah jadi itu teman-teman ya, sedikit sharing bagaimana strategi saya saat ini di dalam progress trading. Walaupun kita ngelihat Bitcoin kelihatannya challenging nih ya, dia bakal break nggak nih dari resistance. Tapi kalau dia berhasil break dari resistance, seperti yang tadi saya bilang, mungkin saya akan memanfaatkan dari sisi altcoins ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman sharing saya seputar Bitcoin. Setidaknya teman-teman punya gambaran ya terkait dengan key level yang kita perlu pantau sama-sama dan memastikan selama Bitcoin belum break dari key level itu, berarti opportunity untuk kita nanjak lagi sampai ke $30.000 tuh masih ada. At least seperti itu everyone. Alright, think that's it everybody. Thank you very much for watching and I hope I'll see you guys again in the next update for tonight. Mungkin this night kita bakal bahas Matic ya, karena ini masih voting dari teman-teman yang ada di Telegram. Dan sampai ketemu juga besok di live streaming untuk Momentum in Trading. Thank you very much guys. God bless everyone and have a nice day. Cheers guys. Bye-bye.